Halo, saya ingin membuat video yang sesingkat mungkin ya. Jadi intinya gini, isi dari VT ini adalah sebelum kalian membetulkan neck dengan cara memutar truss rod, lakukan cara ini. Kalau sudah sembuh, tidak perlu, ya, truss rod tidak perlu diputar. Oke, jadi begini, kalau kalian pertama kali beli alat musik, sebaiknya minta aja bonusan sudah disetting. Ya, tapi masalahnya gini, orang lihat cari VT ini nih karena sudah punya alat musik di rumah biasanya ya, sudah kadung beli gitu ya. Kalau belum beli yang dicari VT tentang harga, review suaranya enak apa enggak gitu ya. Nah, kalau sudah main baru menemui kendala. Jadi gini, peralatan kalau di setting itu sebetulnya tergantung dari teknik yang kita mainkan. Ya, semakin memainkan lagu-lagu yang biasa dengan teknik-teknik yang biasa, itu orang semakin tidak perlu untuk setting hal ini, ya. Tapi begitu Anda main lagu-lagu yang dengan skill yang tinggi, dengan teknik yang tinggi, tentu fretboard ini harus dekat dengan senar, ya, untuk menambah speed kita, ya, untuk mempengaruhi suara ya juga ya, warna suara yang dihasilkan. Nah, oke, jadi apa yang saya lakukan sebelum saya memutar truss rod ya? Sebetulnya truss rodnya sudah saya buka ini ya. Nah, ini, ya kan? Kelihatan ya? Ada dua di situ ya. Nah, itu kalau diputar searah jarum jam akan mendekatkan truss rod ke senar. Ingat ya, ingat ya. Oke, saya nggak mau bahas yang itu ya. Kita mau bahas yang ini dulu. Nah, karena setelah saya betulin ininya sembuh. Ya. Jadi gini, ini kan senar atas B ya. Oke. Nah, ini saya sebut dengan baut follower. Yang luar ini follower, ya. Yang dalam utama. Ini luar untuk senar E ya. Untuk senar E, yang luar lagi hadap atas ini follower, yang hadap ke bawah ini, yang bagian dalam ini adalah utama ya. Senar A, yang atas ini follower, ini utama ya. Nah, kalau dari bawah, dari senar C ya, yang luar ini follower sama, pokoknya yang bagian luar ini follower ya, dalam utama, follower, utama, follower, utama. Oke ya, saya bagi jadi 3-3 ya. Oke. Nah, tujuannya apa? Saya bagi menjadi seperti itu agar bentuknya bridge-nya nanti bisa round. Ya, ya. Nah, caranya gini. Kalian kendorin ini semua. Kendorin semua, ya. Kendorin yang agak banyak nggak apa-apa. Ya, oke ya. Nah, lalu ini kartu ATM ya atau kartu kredit ya. Dimasukkan di sini. Nah, ya, dimasukkan di sini. Oke. Nah, ini senar ini jaraknya sekitar segini. Sekitar sekartu ini. Ya. Nah. Ini. Ya kan? Nah, ini kebetulan sudah saya setting ya. Kalau dari bawah seperti ini ya. Kalau dari yang bawah, sorry. Nah, kalau dari bawah seperti ini. Ya. Oke ya. Nah, ini kebetulan sudah saya setting. Dari besinya ya, dari besinya. Oke, ini sudah saya setting ya. Nah, cara settingnya begini. Ini kan sudah dikendorin semua. Ya kan? Siapkan ini kunci L ya. Awas ya, kalau peralatan belum lengkap jangan diprotolin dulu ya. Nanti memaksakan peralatan yang ala kadarnya malah rusak nanti ya. Contoh seperti tadi waktu saya mengendorin kepalanya, ini penutupnya truss rod ini tadi ya. Nah, itu bautnya waktu saya kendorin nggak bisa naik bautnya ya. Nah, itu jangan diterusin ya. Diangkat pelan-pelan dari bawah, ngerti nggak? Jadi kalau bautnya nggak bisa naik gitu, jangan diterusin dia puter ke kiri biar naik, dia nggak bisa. Kadang-kadang nggak bisa karena dratnya baut itu kayunya udah rusak kena dratnya baut ya dari pabriknya, ini padahal nggak pernah saya buka sebelumnya ya. Nah, oke, kita balik lagi ke sini ya. Nah, yang mau saya tekankan itu sebetulnya ini baut follower dan baut utama ya. Yang hadap luar, ingat ya, follower ya. Ini senar atas ya. Besarnya kan kelihatan. Ini senar atas. Nah, ini ditempelin di sini. Ya, ini
besi fret yang paling terakhir ini. Nah, ya. Kalau ini dimasukin, kalau kartunya dimasukin, ya, lalu senarnya ini nggak bergerak, berarti udah pas, ya. Nah, lalu ini baut yang utama nih dikencengin, ya, dikencengin, jangan terlalu kenceng, ya. Dikencengin itu berarti seputar searah jarum jam, ya. Tahulah ya, masa baut puter kenceng lus nggak tahu ya, kendor kenceng nggak tahu ya. Nah, diputer dikencengin, ya. Kalau dikencengin bautnya yang utama, ya, kalau baut utama ini dikencengin, ini ya, ini utama. Kalau baut utama ini dikencengin, ini, nah itu ya. Kalau baut utama ini dikencengin, sudah setebal kartu ini, stop, ya. Nah, nanti yang follower, kenapa saya sebut dengan follower ya? Karena ini dikencengin, nanti rasain coba ya, dirasain sampai kakinya bautnya itu menatap bawah nih, ketatap dengan bawahnya, ketemu dengan bawahnya itu, plek, udah stop. Ya, yang penting kan itu kan. Jadi yang penting kan dua baut itu kan bersandar di bawah. Intinya kan itu ya. Nah, lalu berikutnya yang ini kartunya dimasukin lagi, ya. Nah, sampai kartu itu keluar masuk sampai enggak membuat senar ini bergerak, ya. Lalu yang utama ini dikencengin lagi, dikencengin, ya. Diikuti dengan, ya, yang utama kan ini kan. Ini diikuti dengan yang follower. Ya, followernya juga gitu. Pokoknya follower itu ikut aja dah dia ya. Jadi dia cuman membentur bawah sedikit, udah selesai. Ya, oke ya. Jadi untuk 3 yang atas followernya yang luar ini. Untuk 3 yang bawah followernya yang luar ini. Seperti itu terus. Ya. Nah, setelah saya coba setebal kartu kredit ya. Oke. Ternyata yang bawah ini masih buzzing, ya. Di fret ke 12 dia itu buzzing tadinya, ya. Nah, caranya yang utama dikencengin lagi sedikit, ya. Yang utama dikencengin lagi sedikit. Terus nanti yang follower tinggal diturunin lagi, dikencengin juga sampai membentur bawah lagi, tek gitu ya. Oke ya, ingat ya, yang utama yang mana, yang follower yang mana ya. Kalau 3 bawah, gitar juga seperti itu ya. Kalau 3 bawah, ya kan, yang follower yang menghadap ke bawah. Kalau 3 atas, yang follower menghadap ke atas. Nah, kenapa harus seperti itu? Style bridge ya, supaya bentuknya round. Coba lihat punya saya. Kelihatan nggak bridge-nya? Ini, bagian dalamnya ini, itu round. Iya kan? Nah, karena saya tidak memberikan hak yang sama kepada 2 baut ini. Ya, jadi ada baut follower dan ada baut utama. Jadi nanti bentuknya bagus, round. Sama dengan ini, ya. Ya. Nah, setelah jarak ini saya perbaiki, ya, mepet dengan fretboard ya. Ini tarikannya jadi berkurang, ya. Tensionnya ini jadi berkurang. Ya. Speednya bisa lebih cepat, ya, itu. Oke, nanti ditonton lagi sambil betulin gitar atau bass kalian, tonton ini, ya, mana yang follower, mana yang prinsipal atau utama, ya. Oke, semoga bermanfaat.